losing time, I'm fading fast. Dunia MotoGP resmi digegerkan lagi oleh satu nama yang sejak lama diramalkan bakal jadi badai baru di kelas para raja. Yap, Toprak Razgatlioglu akhirnya turun ke lintasan dalam tes pasca musim MotoGP Valencia pada Selasa, 18 November, dan seperti yang sudah diduga banyak orang, kehadirannya langsung bikin padek panas, media ramai, dan para penggemar Yamaha dibuat penasaran setengah mati. Tetapi tunggu dulu, karena meskipun performanya sudah ramai dibicarakan, sang manajer Kenan Sofuoglu belak-belakan mengatakan satu hal yang membuat suasana makin heboh. Ini belum Toprak yang sebenarnya. Begitu nama Toprak muncul di layar timing, publik langsung bersiap menilai. Ini dia debut MotoGP yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama hanya menjadi rumor panas. Sebagai juara dunia World Superbike, ekspektasi terhadap pembalap Turki ini jelas bukan yang kecil-kecil. Semua ingin tahu, apakah dia bisa membawa gaya geram ngerem ekstrim khasnya ke MotoGP? Apakah slidingnya bisa seliar di Superbike? Atau justru ia bakal ragu-ragu menghadapi kekuatan mesin prototipe yang buasnya bukan main? Tes Valencia adalah panggung pertama itu. Sebuah momen yang bukan hanya sekadar debut, tetapi juga momen pembanding untuk melihat apakah hype yang dibangun sejak awal benar-benar sepadan. Namun sayangnya, dunia tak selalu memberi sambutan manis kepada pendatang baru, bahkan untuk juara dunia sekalipun. Sebelum sampai ke Valencia, Toprak sebenarnya sudah melakukan uji coba 2 hari di Aragon. Tapi nasib berkata lain, cuaca tidak mendukung, hujan mengacaukan data, dan motor tidak bisa ia eksplor secara optimal. Jadi mau tidak mau, Valencia menjadi titik penting. Inilah pertama kalinya ia benar-benar menjajal motor MotoGP dalam kondisi yang lebih mirip aslinya. Tetapi bahkan di Valencia, tantangannya belum selesai. Pagi itu, sirkuit masih basah karena hujan malam sebelumnya. Trek licin, grip amburadul, dan hampir semua pembalap sepakat bahwa sesi pagi sama sekali tidak ideal untuk benar-benar membaca performa motor. Baru pada sesi siang lintasan mengering, memberi kesempatan pertama bagi semua pembalap, termasuk Toprak, untuk turun dan merasakan nafas sebenarnya dari kompetisi MotoGP. Hasil hari pertama, Toprak menutup tes dengan posisi ke-18, berjarak sekitar 1,3 detik dari Raul Fernandez, sang bintang muda yang 2 hari sebelumnya naik podium di GP Valencia. Banyak yang menilai, "Hey, untuk first day seorang rookie MotoGP, ini bagus banget." Tetapi ada juga suara-suara sinis. Masa cuma segini? Ini kan juara dunia WSBK. Namun komentar paling menarik justru datang dari orang yang paling mengenal Toprak luar dalam, sang mentor legendaris, Kenan Sofuoglu. Dalam sebuah wawancara live MotoGP, Sofuoglu tanpa basa-basi berkata, "Saya melihat lap time-nya, tertinggal sekitar 1,5 detik. Tapi kalau lihat cara mengendarainya, ini bukan Toprak yang biasa kita lihat." Boom! Sontak semua orang langsung bertanya-tanya. Maksudnya apa? Apakah Toprak tampil buruk? Apakah ia grogi? Apakah Yamaha M1 terlalu sulit dikendalikan? Ternyata bukan itu masalahnya. Menurut Sofuoglu, Toprak justru menahan diri. Ia terlihat sangat berhati-hati, bahkan cenderung canggung. Banyak momen di mana ia terlihat menunggu, tidak memaksakan pengereman ekstrim, dan tidak melakukan manuver khasnya yang biasanya membuat penonton menahan napas. "Dia masih terlihat takut," ujar Sofuoglu. "Ya, takut." Kata yang mungkin tidak pernah dibayangkan akan diucapkan sebelum nama Toprak. Tetapi setelah dijelaskan, semua menjadi masuk akal. Toprak turun ke lintasan dengan kondisi yang tidak ideal. Motor V4 yang hanya satu, lintasan yang tidak sepenuhnya kering, dan suasana padek MotoGP yang baru baginya. Bahkan jumlah motor di lintasan pada saat itu belum cukup banyak untuk membuatnya nyaman mengikuti ritme. Bagi Toprak, yang terbiasa membaca posisi lawan dan memanfaatkan slipstream dalam setiap lap, kondisi seperti ini membuat gaya berkendaranya terkunci. Dan inilah bagian menariknya. Menurut sang manajer, semua performa Toprak hari itu baru permukaan. Lapisan luar, kulitnya saja. Belum ada pengereman ekstrim yang menukik. Belum ada aksi sliding brutal khasnya. Belum ada roh Toprak yang sebenarnya. Sofuoglu bahkan memberi semacam peringatan kecil kepada dunia MotoGP. Tunggu saja nanti. Menurutnya, banyak orang salah paham. Banyak yang bilang Toprak harus mengubah gaya berkendara karena MotoGP beda dengan Superbike. Tetapi Sofuoglu membantah tegas. Ia sangat yakin Toprak akan tetap melakukan pengereman ekstrim yang selama ini ia tunjukkan di WSBK. Banyak orang bilang Toprak tidak bisa melakukan pengereman ekstrim di MotoGP. Tapi tunggu saja, dia akan melakukannya. Pernyataan yang langsung bikin penasaran.
Apalagi mengingat catatan sejarah, gaya berkendara Toprak selalu dianggap tidak mungkin, sebelum akhirnya menjadi sesuatu yang normal dan bisa dilakukan Toprak saja. Kini ia datang ke MotoGP, dan sangat mungkin kita akan melihat era baru pengereman ekstrim yang belum pernah terjadi di kelas ini. Namun untuk saat ini, timnya tidak menekan Toprak untuk tampil maksimal. Tidak ada target tertentu. Tidak ada tuntutan untuk berada di depan. Fokusnya sederhana tapi vital. Pahami motor, pahami ban, pahami ritme balap MotoGP. Karena semua itu berbeda total dengan Superbike. Dan ini sangat penting. MotoGP bukan hanya soal kecepatan mentah. Ini tentang adaptasi teknologi, rider electronics, aerodinamika ekstrim, dan bagaimana pembalap menyatu dengan prototipe tercepat di dunia dalam waktu yang sangat pendek. Toprak sedang dalam fase belajar. Dan di fase ini, menurut Sofuoglu, ia tidak harus menjadi pahlawan. Kita tidak memaksa dia untuk mengambil risiko. Waktunya akan tiba, ujarnya. Komentar terakhir dari sang manajer membuat para fans Yamaha semakin bersemangat. Dia datang ke MotoGP untuk mencari tantangan baru. Dan saya yakin dia akan membuktikan kemampuannya. Artinya apa? Artinya mereka sudah menyiapkan sesuatu untuk 2026. Target besar, ambisi besar, dan keyakinan bahwa Toprak akan segera menemukan ritme aslinya, mengeluarkan jurus-jurus khasnya, dan membuat para rival, terutama rekan setimnya sendiri, mulai merasa terancam. Karena kalau performa, setengah, saja sudah membuat padek ramai. Bagaimana kalau Toprak akhirnya menunjukkan wujud aslinya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 akan jauh lebih panas, lebih liar, dan lebih tidak terduga. Dan semuanya akan dimulai dari seorang pembalap Turki yang baru saja memanaskan mesin di Valencia. Kalau ini baru versi Toprak yang belum keluar gigi 3, gimana nanti kalau dia sudah gaspol sampai gigi 6? Siap-siap, Cak, badai mulai muncul di horizon. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and